Shalom. Jadi di sini saya mau menjelaskan mengenai doktrin Roh Kudus. Sebelum kita menuju ke kaitannya Roh Kudus dalam pendidikan. Nah, di awal kitab suci kita sudah diperkenalkan mengenai pribadi Roh Kudus. Dalam Kejadian 1 ayat 2 justru sudah disebutkan bahwa Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, Roh Allah di sini adalah yang dimaksud adalah Roh Kudus. Nah, di sini dikatakan dalam penciptaan Roh Kudus sudah ada dan Roh Kudus itu menaungi seluruh ciptaan. Dikatakan juga dalam Kejadian 1 ayat 26 Allah mengatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kata jamak kita di sini merujuk kepada tiga pribadi Allah, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sebenarnya Roh Kudus di sini sudah ada sejak dari semula dan sudah ada bersama-sama dengan Allah. Terbukti dengan pengucapan kata jamak kita dalam Kejadian 1 ayat 26. Nah, di sini itu posisi Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, di sini ada disebutkan penyebutan nama-nama dari Roh Kudus dalam kitab suci, yaitu ada lebih dari 20 nama untuk menyebutkan Roh Kudus. Di dalam kitab Ayub disebutkan bahwa Roh Kudus ini sangat erat kaitannya dengan nafas, karena Roh Kudus yang memberi hidup, maka Roh Kudus sangat erat kaitannya dengan nafas, karena nafas telah memberikan kehidupan kepada manusia. Nama Roh Kudus itu dalam istilah Yunani disebut juga dengan Parakletos atau Paraklet, yang berarti penghibur, penolong, atau penasehat. Seperti yang kita tahu bahwa peran Roh Kudus adalah mendampingi setiap umat percaya, berada dalam hati setiap kita umat percaya sebagai penghibur, menolong kita, dan memampukan kita untuk kita percaya kepada Allah. Nah, Roh Kudus ini disebut juga sebagai Roh Tuhan, Roh kebenaran, dan Roh Kristus itu sendiri. Dalam kepribadian dan keilahiannya, Roh Kudus ini disebut sebagai pribadi yang ilahi, karena Roh Kudus adalah bagian dari ketiga pribadi Allah. Nah, Roh Kudus ini bukanlah suatu kekuatan atau energi, tetapi adalah pribadi. Roh Kudus memiliki pikiran. Dia dapat mengetahui seluruh pikiran Allah, kehendak Allah, dan apa yang akan Allah jadikan atas bumi ini. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa Roh Kudus itu sudah mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, maka kita juga dimampukan oleh Roh Kudus agar kita dapat melakukan apa yang menjadi perintah Allah dalam kehidupan kita. Nah, seperti yang dikatakan dalam Efesus 4 ayat 30 yang berbunyi, "Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Di sini sudah jelas bahwa Roh Kudus itu memiliki emosi. Ia dapat didukakan karena perbuatan kita yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Nah, selanjutnya, Roh memiliki kehendak dan berdaulat memberikan kemampuan spiritual kepada manusia. Jadi, roh ini memiliki kehendak Allah. Kehendak Roh Kudus berasal dari kehendak Allah. Oleh karena itu Roh Kudus bekerja dalam diri manusia agar manusia mampu untuk melakukan kehendak Allah dan memberikan kemampuan spiritual. Kita tidak bisa melakukan kemampuan spiritual, kita tidak akan bisa memiliki kemampuan untuk percaya kepada Allah dan datang kepada Allah jika Roh Kudus tidak bekerja dalam diri kita. Nah, sebagai contohnya, Roh bekerja dalam para rasul ketika mereka berbicara dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 29. Kemudian dalam doa setiap manusia dalam Roma 8 ayat 26 sampai 27. Roh juga bekerja untuk mengajar dalam Yohanes 14 ayat 26 dan memberikan kesaksian dalam Roma 8 ayat 16. Nah, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah seperti yang sudah saya katakan tadi. Lebih tepatnya pribadi dari Allah Tritunggal, pribadi ketiga, dan ia satu dengan Bapa dan Anak. Terbukti keilahiannya dalam kisah Ananias dan Safira. Nah, dalam kisah Ananias dan Safira ini nama Roh Kudus digunakan secara bergantian dengan nama Allah, yaitu ketika mereka ketika mereka menipu Roh Kudus, maka mereka juga menipu jika mereka menipu Roh Kudus, maka mereka juga menipu Allah. Seperti dikatakan seperti itu. Nah, jadi di sini
dapat kita lihat bahwa Roh Kudus ini adalah sama keilahiannya dengan Allah. Dan kemudian Roh Kudus juga melakukan pekerjaan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah sendiri. Jadi Roh Kudus ini bekerja dalam diri manusia untuk memampukan kita, dan dia juga memberikan kita kemampuan seperti dari Allah sendiri. Jadi hanya Roh Kudus yang bisa melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Allah. Nah, kemudian Roh Kudus juga memiliki atribut ilahi seperti kemahahadiran. Terbukti Roh Kudus itu hadir di mana-mana dalam hati kita, setiap perbuatan kita, setiap apa yang kita lakukan, Roh Kudus ada di situ. Nah, terbukti juga dalam Mazmur 139 ayat 7 sampai dengan 10. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Nah, di ayat ini dikatakan bahwa Roh Kudus itu selalu hadir dimanapun gitu. Bahkan ketika kita mencoba untuk lari dari hadapannya pun, Roh Kudus akan tetap selalu ada gitu, akan tetap selalu berada dalam hati kita. Nah, selanjutnya Roh Kudus juga memiliki atribut ilahi kemahatauan. Jadi setiap perbuatan kita, setiap apa yang ada dalam pikiran atau hati kita, Roh Kudus sudah mengetahuinya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan segala sesuatu, Roh Kudus sudah mengetahui, dan sebenarnya ia juga berkuasa untuk mengingatkan kita, untuk memampukan kita agar kita tetap berada dalam jalan yang benar, kita tetap melakukan bagian kita yang menjadi tanggung jawab kita. Kemudian atribut kemahakuasaan. Jadi Roh Kudus memiliki kuasa, ia bekerja dalam diri kita, ia berkuasa untuk melahirbarukan setiap umat percaya. Jadi setiap umat percaya yang diselamatkan, ia dilahirbarukan oleh Roh Kudus, sehingga ia dapat menghasilkan buah dari iman yang telah dari iman pertobatannya, yaitu. Nah, Roh Kudus di sini bekerja untuk pengudusan setiap hari ketika kita sudah menjadi umat percaya, dan ketika kita percaya kepada Kristus, maka Roh Kudus akan dimeteraikan dalam diri kita. Ia akan bekerja untuk menguduskan kita dan memperbarui kehidupan kita setiap hari untuk semakin serupa dengan Kristus. Nah, kemudian yang selanjutnya, hubungan antara relasi Roh Kudus Bapa dengan Anak. Nah, hubungan antara ketiganya, yaitu Roh Kudus adalah bagian dari Bapa dan Anak. Seperti yang saya jelaskan tadi, Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Nah, Roh Kudus ini memiliki natur dan esensi yang sama dengan Bapa dan Anak. Ketiganya adalah satu natur. Tetapi ketiganya ini juga tiga pribadi satu natur dan memiliki tugas masing-masing. Nah, di sini peran Roh Kudus adalah Roh Kudus diutus oleh Bapa dan Anak untuk melakukan pekerjaan ilahi. Jadi peran Roh Kudus di sini adalah untuk memancarkan kemuliaan dari Bapa dan Anak. Roh Kudus diutus dalam Pentakosta untuk memberikan kuasa atas para rasul dalam Perjanjian Baru. Seperti contohnya, Roh Kudus memberikan kemampuan dan dalam suatu kuasa yang ajaib untuk memampukan para rasul berbahasa dan berkata-kata dalam bahasa lidah yang sebelumnya tidak dimengerti oleh mereka sendiri. Nah, kita lanjut pada pekerjaan Roh Kudus dalam Perjanjian Lama. Nah, di sini sejak dari Perjanjian Lama, Roh Kudus itu sudah ada dan sudah eksis sejak dalam pembukaan Alkitab, yaitu dalam kitab Kejadian. Nah, di sini yang pertama, Perjanjian Lama memberikan bukti
bahwa Roh Kudus aktif berkarya dalam berbagai peristiwa. Seperti halnya dalam penciptaan. Ketika penciptaan dimulai, Roh Kudus sudah ada di situ bersama-sama dengan Allah Bapa. Nah, Roh Kudus berperan dalam melestarikan dan mendukung semua ciptaan. Jadi, Roh Kudus ini juga menaungi, ia juga memelihara seluruh ciptaan yang telah dijadikan oleh Allah. Yang kedua, memberikan hikmat dan kebijaksanaan dan keterampilan. Nah, di sini Roh Kudus juga berperan dalam memberikan hikmat dan kebijaksanaan kepada setiap umatnya. Seperti halnya dalam Kejadian 41 ayat 38 sampai 39. Dapat Anda baca sendiri. Yang ketiga, Roh Kudus berkarya dalam diri pemimpin-pemimpin rakyat seperti kelompok nabi, hakim, dan raja. Banyak contoh yang telah diberikan di dalam Perjanjian Lama. Bagaimana seorang raja bisa memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Semua itu adalah peran dan keikutsertaan Roh Kudus untuk memimpin, membimbing, dan memampukan mereka dalam menyejahterakan seluruh rakyatnya dan memberikan suatu keadilan dalam diri pemimpin agar mereka dapat mengambil keputusan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Nah, yang keempat adalah Roh Kudus berbicara melalui para nabi untuk menyampaikan nubuat-nubuat yang dikehendaki Allah. Nah, di sini sudah dikatakan dalam Yeskiel 11 ayat 5 dan Mika 3 ayat 8 bahwa Roh Kudus ini bekerja untuk memberikan kemampuan kepada para nabi untuk bernubuat tentang kedatangan Kristus. Nah, di sini adalah seperti yang dikehendaki oleh Allah sendiri bahwa akan datangnya Mesias di Perjanjian Baru itu telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, para nabi, dari mana para nabi dapat memiliki kemampuan seperti ini? Tentunya dengan pimpinan dan bimbingan dari Roh Kudus sendiri. Nah, kemudian Roh Kudus di dalam Injil. Di sini kehadiran Roh Kudus dalam Injil sudah ada sejak Kristus dibaptis dalam Lukas 3 ayat 21 sampai 22. Nah, di sini ketika Kristus dibaptis, Roh Kudus turun ke atasnya berupa burung merpati. Hal ini hanya terjadi ketika baptisan yang dialami oleh Kristus saja. Nah, itu terbukti bahwa Kristus itu Roh Kudus adalah bagian dari Kristus. Nah, di sini seperti yang dikatakan dalam Lukas 3 ayat 21, ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit. Ayat 22, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, di sini dibuktikan bahwa Roh Kudus telah dimeteraikan bersama-sama dengan Kristus dalam baptisan. Nah, Roh Kudus dalam Injil yang kedua, Roh Kudus sebagai kekuatan yang memiliki kuasa ketika Yesus melakukan mukjizat seperti yang dikatakan dalam Matius 12 ayat 12 sampai 29. Di sini diceritakan bahwa Yesus dapat mengusir setan, mengusir roh jahat dalam diri seseorang. Nah, di sini itu Yesus mengusir roh jahat dengan menggunakan roh Allah. Nah, di sini dibuktikan bahwa roh Allah bekerja bersama-sama dengan Kristus dalam Kristus melakukan mukjizat. Jadi ketika pribadi Allah, Roh, Anak, dan Roh Kudus tidak dapat dipisahkan karena mereka adalah satu dalam satu natur dan mereka memiliki tugas masing-masing. Di sini mereka tetap melakukan bagiannya masing-masing seperti yang dikatakan ketika Yesus mengusir dengan menggunakan roh Allah. Maka di sini dapat dibuktikan bahwa hanya pribadi yang ilahi saja yang dapat melakukan hal tersebut, seperti halnya Kristus yang adalah Mesias dan Roh Kudus yang berasal dari roh Allah itu sendiri. Yang ketiga adalah Roh Kudus berperan dalam mengajar murid-murid Yesus dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus dalam Yohanes 14 ayat 26. Nah, jadi di sini Roh Kudus juga berperan dalam mengajar murid-murid dan memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Jadi
peran Roh Kudus di sini adalah untuk memuliakan dan melakukan pekerjaan dari Bapa dan Anak. Oleh karena itu, Roh Kudus juga bekerja untuk memberikan kesaksian dan memberikan kebenaran tentang Kristus sebagai Mesias, tentang kebenaran Yesus Kristus itu sendiri kepada setiap umat pilihannya. Nah, yang keempat adalah Roh Kudus membimbing murid-murid dalam kebenaran. Nah, di sini Roh Allah adalah Roh kebenaran. Oleh karena itu, ia dapat menuntun murid-murid ke dalam kehendak Allah, dalam jalan yang benar, apa yang dikehendaki oleh Allah dan sesuai dengan pekerjaan yang telah diberikan kepada mereka. Nah, di sini Roh Allah ini tidak pernah salah dalam memberikan suatu, dalam memimpin seseorang, dalam memberikan suatu nasihat. Karena di sini dikatakan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa Roh Kudus juga adalah roh penasihat. Maka di sini ia memberikan kebenaran, menanamkan kebenaran dan nasihat di dalam diri setiap umat pilihan yang percaya kepada Allah. Nah, seperti dalam Roh Kudus di hari Pentakosta. Nah, di hari Pentakosta ini, yang pertama, Pentakosta terjadi setelah peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Nah, jadi Pentakosta ini adalah hari turunnya Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid Kristus. Yang kedua, Pentakosta adalah hari pemenuhan turunnya Roh Kudus atas para rasul seperti yang telah saya katakan tadi. Nah, yang ketiga adalah Roh Kudus dicurahkan dalam bentuk lidah nyala api dan sebagai tanda kelahiran gereja. Nah, pada saat Pentakosta, murid-murid Yesus, para rasul berkumpul, dan di situ turunlah Roh Kudus berupa lidah nyala api ke atas para murid-murid Yesus. Dan itu sebagai tanda kelahiran suatu gereja pada saat itu. Nah, yang keempat, Roh Kudus berkarya dengan tindakan yang ajaib, memberikan kemampuan kepada para rasul untuk berkata-kata dalam bahasa roh sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 2-4. Nah, di sini Roh bekerja secara ajaib dalam diri para rasul, yaitu secara dengan keilahiannya dia memampukan murid-murid untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, bahasa roh yang dimaksud di sini adalah bahasa yang tidak mereka mengerti sebelumnya, dan ini adalah lebih tepat dikatakan dengan bahasa lidah, karena di sini Roh Kudus memampukan mereka agar mereka dapat berkata-kata sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Nah, kemudian yang kelima, dalam hal ini Roh Kudus bekerja dan tetap tinggal dalam diri umat yang percaya. Nah, Roh Kudus selalu bekerja dan tetap tinggal dalam diri umat yang percaya. Jadi ketika kita merasa bahwa jauh dari Allah dan bahwa kita tidak mengikuti seluruh kehendak Allah, mungkin saja pada saat itu kita sedang melawan apa yang Roh Kudus kerjakan dalam diri kita. Nah, sebenarnya Roh Kudus itu tetap tidak pernah meninggalkan diri setiap umat percaya. Mungkin mereka akan mengalami kegoyahan sewaktu-waktu, tetapi sebenarnya Roh Kudus telah bekerja untuk memampukan kita dan memberikan kita kekuatan untuk kita tetap bangkit, untuk kita dapat menunjukkan iman kita dan kita dapat menghidupi iman percaya kita tersebut. Tetapi seringkali dalam diri kita sendiri kita menolak kehadiran Roh Kudus, sehingga kita merasa bahwa Roh Kudus itu tidak bekerja dalam diri kita. Tetapi sebenarnya Roh Kudus itu selalu bekerja karena dia tetap tinggal dan selalu tinggal dalam hati setiap umat yang percaya. Nah, yang keenam, Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada setiap orang percaya agar mampu melakukan kehendak Allah dan hidup dalam kebenaran. Nah, di sini jelas dikatakan bahwa Roh Kuduslah yang memberikan hati yang baru kepada setiap umat percaya agar mereka dapat mampu melakukan kehendak Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Allah. Nah, seperti yang kita tahu bahwa kita tidak dapat melakukan kebaikan kita sendiri dan menurut standar kita sendiri. Oleh karena itu, Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita untuk kita dapat melakukan sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan tepat seperti yang Allah perintahkan dalam diri kita. Nah, yang selanjutnya
Roh Kudus juga memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Nah, ketika Roh Kudus sudah tinggal dalam diri kita, maka Ia akan selalu memimpin setiap langkah kehidupan kita. Jadi kita akan selalu menyadari bahwa kita itu harus tetap hidup dalam kebenaran. Nah, kita tidak akan seperti halnya kita tidak akan melakukan suatu hal yang tidak dikehendaki oleh Allah, atau kita tidak akan melakukan suatu kejahatan yang disengaja ketika Roh Kudus benar-benar tinggal dalam diri kita dan kita mampu meresponinya. Nah, yang ketujuh, Roh Kudus bekerja dalam melahirbarukan seseorang dan menghasilkan kehidupan spiritual yang benar. Dalam Yohanes 3 ayat 3-5, seperti yang saya katakan tadi, bahwa Ia bekerja untuk melahirbarukan dan menguduskan setiap hati manusia yang dan umatnya yang telah diselamatkan. Nah, oleh karena itu setiap kehidupan spiritual kita yang berkenan kepada Allah dan kemampuan kita untuk kita dapat terus tinggal dalam kebenaran Allah, itu semua adalah pekerjaan Roh Kudus yang sudah dimeteraikan dalam diri kita. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pelayanan Roh Kudus hari ini. Yang pertama, Roh Kudus terlibat dalam doa setiap umat Kristen. Roh memampukan setiap umatnya untuk memahami dan melakukan kehendak Allah. Nah, di sini dikatakan Roh Kudus itu terlibat dalam setiap doa kita. Jadi ketika kita mampu berkomunikasi dengan Allah, ketika kita mampu untuk datang kepadanya dan membangun suatu relasi dengan Allah, itu semua adalah berkat bantuan dari Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk kita dapat datang kepada Tuhan dan kita dapat berkomunikasi dengan Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan yang berkenan kepada Allah. Nah, yang kedua, Roh bekerja dalam mengiluminasi ketika kita berusaha membaca dan memahami firman Tuhan. Nah, dalam konteks zaman sekarang, roh itu bekerja untuk mengiluminasi kita agar ketika kita membaca firman Allah, kita dapat mengerti dan kita dapat memahami apa yang ingin Allah sampaikan melalui firman tersebut, dan kita dapat memahami apa yang ingin Allah sampaikan, dan kita juga dapat mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, sehingga apa yang kita lakukan dan kehidupan kita sehari-hari itu sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah. Nah, yang ketiga adalah Roh Kudus bekerja untuk memberikan kesatuan dalam gereja. Nah, dalam Efesus 4 ayat 3 akan saya bacakan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, gereja juga tidak lepas dari pimpinan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus memimpin gereja, maka gereja akan penuh dengan damai sejahtera, dan kita sebagai umat pilihan dan sebagai jemaat di dalam Kristus, kita pasti akan dipersatukan oleh Roh dan damai sejahtera. Nah, yang selanjutnya adalah Roh yang menciptakan kedamaian dan kebenaran dalam gereja. Nah, di dalam setiap kedamaian dan kebenaran gereja ini tidak lepas kaitannya dengan pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Jadi setiap gereja Tuhan itu pasti dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang kelima, kita dapat berbuat kebenaran bukan karena kekuatan, namun karena Roh Tuhan. Nah, seperti yang sudah dijelaskan di awal, bahwa setiap perbuatan kita, setiap kehidupan kita yang berkenan kepada Allah, itu semua adalah berkat pimpinan dari Roh Kudus. Kita tidak akan mampu melakukan segala sesuatunya dengan kebenaran dan standar Allah itu oleh karena kemampuan kita sendiri, tetapi hanya Roh Kuduslah yang memimpin kita, dan hanya Roh Kuduslah yang dapat memampukan kita untuk kita dapat berjalan dalam jalan Tuhan, dan kita dapat hidup dalam kebenaran seperti yang telah dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Nah, setelah membahas mengenai doktrin Roh Kudus, sekarang saya akan membahas mengenai Roh Kudus dan pendidikan. Roh Kudus itu terlibat aktif dalam empat cara maksudnya. Yang pertama, melayani sebagai guru dengan kebenaran yang rohani, dan sebagai panduan dalam hal-hal yang berkaitan dengan roh, sebagai deklarator niat Allah. Seperti yang kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah agen Tritunggal ketiga yang bekerja sebagai
pengrajin dalam penciptaan. Nah, selanjutnya adalah sebagai pengungkapan kebenaran Allah. Nah, karena itu masing-masing maka kita akan bahas tentang hal ini. Yang pertama, Roh Kudus sebagai guru. Salah satu aspek fokus dari pekerjaan Roh Kudus adalah melayani sebagai guru, sebagaimana dinyatakan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26. Tapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata sifat Yunani didaktos yang terkait dengan kata kerja untuk mengajar dalam Yohanes 14 ayat 26 muncul 2 kali dalam 1 Korintus 2 ayat 13. Dan karena kami menafsirkan hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, dan kami berkata-kata tentang karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tapi oleh roh. Seperti yang kita tahu bahwa berarti di sini adalah roh itu mengajar, karena terbukti sudah ayat yang disebutkan di dalam Yohanes tadi bahwa Roh Kudus ini aktif mengajar. Maka dari itu Roh Kudus sebagai guru. Nah, guru adalah calon pendidik yang nantinya akan mengajar siswa di kelas. Makanya roh guru itu juga harus dipenuhi roh dalam mengajar dan melayani siswa. Nah, selanjutnya adalah ayat-ayat tadi menegaskan kebenaran rohani, bahwa salah satu tujuan utama kedatangan roh adalah untuk melayani sebagai guru. Sudah saya bahas tadi. Contoh alkitabiahnya itu adalah ketika Yesus bertemu dengan 2 orang asing dalam perjalanan ke desa Emmaus. Nah, kita di situ melihat bahwa pengajaran Roh Kudus terlihat di situ. Pertemuan khusus diatur oleh Roh Kudus dan untuk tujuan pengajaran firman Tuhan. Terlihat bahwa di sini Roh Kudus mengajar. Selanjutnya, Roh Kudus sebagai penuntun. Rasul Paulus menulis kepada orang-orang percaya di Roma bahwa sebanyak yang dipimpin oleh Roh Allah, mereka adalah anak-anak Allah. Nah, ini adalah pertemuan khusus yang diatur oleh Roh untuk tujuan pengajaran firman Tuhan. Roh Kudus memimpin kita untuk mengarahkan kita kepada penafsiran dan penerapan Alkitab yang benar. Di sini sebagai penafsir Alkitab, seseorang yang menafsirkan Alkitab dibutuhkan tuntunan oleh Roh Kudus. Karena dalam menafsir kita tidak bisa asal-asalan. Di sini dibilang juga di ayat bahwa butuh ada pertemuan khusus antara firman Tuhan dan manusia. Maka dari itu di sini dibutuhkan Roh Kudus untuk membimbing kita menafsirkan firman Tuhan. Roh Kudus selanjutnya adalah Roh Kudus menyatakan. Yesus menyatakan kepada mereka bahwa bagian dari pelayanan Roh Kudus akan diumumkan. Diumumkan ini sama dengan dinyatakan. Kata kerja Yunani anangelo digunakan 3 kali untuk memperjelas karyanya. Ketika roh kebenaran datang, dia akan membimbing Anda ke dalam semua kebenaran. Dia tidak akan berbicara sendiri, tapi akan memberitahu apa yang telah dia dengar. Dia akan memberitahu anangelo. Nah, kemudian dibilang lagi, dan dia akan membawa saya kemuliaan dengan memberitahu anangelo lagi. Nah, kemudian roh akan memberitahu anangelo lagi. Di situ kita bisa membacanya di PPT yang sudah disediakan. Itu anangelo muncul 3 kali. Di sini memberitahu bahwa salah satu peranan Roh Kudus adalah untuk menyatakan, nah, mengumumkan sesuatu atas nama Bapa, Allah, atau Yesus. Kita bisa lihat dari anangelo yang disebutkan dari ayat sebelumnya. Maksudnya dari ayat sebelumnya. Selanjutnya Roh Kudus itu mengungkapkan. Di sini terdapat dalam ayat Lukas 2 ayat 26 di mana pesan roh kepada Simeon yang mengungkapkan. Jadi dia mendekati orang tua dan memberkati Yesus yang mulia itu. Nah, di sini roh itu bekerja pada Simeon. Kemudian dalam konteks pendidikan, kerjaan roh ini untuk mengungkapkan kebenarannya dapat mendalam dan berdampak. Sebagai guru, kita perlu diingatkan agar akan ketergantungan kita pada Roh Kudus untuk berbicara kepada siswa di dalam hati mereka, di mana berlangsung transformasi kehidupan. Nah, jadi kayak gini. Maksudnya, guru itu adalah agen transformasi, di mana guru itu adalah kurikulum yang hidup. Sebelumnya sudah saya sebutkan bahwa jika guru itu tidak ditransformasi terlebih dahulu, maka itu adalah keharusan. Nah, di sini sudah jelas bahwa
guru itu perlu punya ketergantungan Roh Kudus untuk dapat mentransformasi siswa. Selanjutnya adalah Roh Kudus mengungkapkan masakan Allah tidak akan menyelidikinya karena ia mengetahui rahasia hati. Itu dalam Mazmur 44 ayat 21. Mungkin kita dalam penyangkalan dan tidak dapat mengenali kebenaran ketika kita melihatnya. Nah, mungkin kita akan menyangkali yang kita lihat, maksudnya seperti itu. Tetapi Roh Allah mampu menghilangkan penutup mata kita. Di sini pekerjaan Roh itu mengungkapkan apa yang mata kita yang tertutup, maka Roh Kudus itu mengungkapkan sehingga kita dapat membuka mata kita dan melihat kenyataan. Kemudian mengungkapkan apa? Kebenaran, yaitu kebenaran Allah. Roh Kudus mengungkapkan Paulus dalam 1 Korintus 2 ayat 6-10. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bukan hal-hal tersembunyi di dalam diri Allah. Nah, di sini Paulus mengungkapkan bahwa pekerjaan Roh Kudus itu adalah untuk mengungkapkan di mana jadi untuk kita memahami dan mengenali. Di sini berfokus kepada memahami dan mengenali. Seperti Paulus yang menulis 1 Korintus 2 ayat 10-26. Jadi mengungkapkan hal-hal yang tersembunyi. Para guru yang memulai persiapan pelajaran dalam doa, mengakui dosa dan mengakui ketergantungan mereka pada Roh Kudus untuk bimbingan mulai dengan sikap yang benar. Nah, di sini memperlihatkan bahwa guru itu juga bergantung kepada Roh Kudus, juga Allah. Roh Kudus berhasrat untuk bermitra dengan guru dalam pengembangan setiap elemen dan dalam pelajaran. Nah, jadi Roh Kudus itu ada ketika guru itu mengajar. Nah, Roh Kudus ingin mempengaruhi semua aspek perjumpaan belajar, pertimbangan doa dan tujuan pembelajaran, konstruksi, rencana pembelajaran, pilihan metode dan bahan, dan pertimbangan pembelajar. Di sini guru itu harus bergantung dengan Roh Kudus, dan Roh Kudus itu sebenarnya ada dalam kegiatan pembelajaran maupun rencana pembelajaran. Selanjutnya adalah Roh Kudus dan kurikulum. Kurikulum adalah tulang punggung dari proses pembelajaran karena ia memasuk isi pesan. Nah, jadi kurikulum ini adalah tulang punggung dari proses pembelajaran itu sendiri. Roh Kudus digunakan dalam langkah proses belajar ini dengan menemukan cerita yang sesuai dari Alkitab, sesuai dengan usia yang sesuai dari siswa. Jadi memilih sesuai dengan usia dari siswa yang kita ajar. Dan dengan membantu guru menyusun plan pembelajaran sedemikian rupa sehingga membuatnya dapat dipahami dan dapat diterapkan untuk dunia anak. Kita tahu bahwa guru adalah kurikulum yang hidup. Jadi sebagai jalan guru Kristen, kita harus punya kebergantungan penuh dengan Roh Kudus untuk kita mempersiapkan pembelajaran, memilih konten yang sesuai dengan umur anak yang kita ajar, dan itu semua itu tidak terlepas dari ketergantungan guru kepada Roh Kudus. Ini adalah Roh Kudus dan kurikulum. Roh Kudus terkait dengan ini adalah dari L. Lebar. Roh Kudus terkait dengan kurikulum dalam 3 cara. Ia membimbing penulis dan editor ketika mereka mengembangkan pembelajaran. Dia membimbing para pemimpin gereja, dia membimbing guru dalam penggunaan pembelajaran dan adaptasinya kepada kebutuhan siswa. Jadi di sini Roh Kudus benar-benar ada di dalam proses guru membuat merencanakan sampai kepada pembuatan, sampai perencanaan yang akan diaplikasikan nanti dalam kelas. Roh Kudus itu ikut. Roh Kudus dan pendidikan. Hanya Roh Kudus yang dapat mengetahui pikiran orang yang belajar sehingga memberikan dia kebebasan untuk memilih hasil dari pelajaran, menjadikan pelajaran yang jauh lebih bermakna. Ketika pembelajaran itu sebagai calon guru kita bergantung kepada Roh Kudus dalam mempersiapkan pembelajaran, maka pembelajaran itu tidak sia-sia dan jauh lebih bermakna. Roh Kudus dapat membantu guru dalam memilih metodologi pengajaran yang diberikan dengan tujuan pelajaran siswa hadir di lingkungan yang tersedia. Roh Kudus adalah kreatif dan membantu guru dalam pemilih metode yang perlu digunakan untuk meningkatkan pelajaran dan memancing pemikiran kritis. Jadi di sini guru itu bukan bergantung pada diri sendiri dalam merencanakan pembelajaran,
dimana memikirkan apa yang membuat siswa menjadi aktif, siswa menjadi kreatif, tetapi dengan kebergantungan guru dengan Roh Kudus itu akan membantu kita untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih bermanfaat kita. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam kesimpulan. Roh Kudus adalah elemen vital dalam proses pengajaran kebenaran yang alkitabiah. Guru itu manusia hanyalah bejana, kesempatan bagi Allah untuk berbicara dan menyampaikan pembelajarannya. Di sini Allah menggunakan guru untuk mengkomunikasikan kebenaran Allah itu kepada siswa, sehingga siswa dapat mengenal Allah. Nah, terlepas dari kelemahan guru yang adalah manusia berdosa, guru yang lemah. Nah, namun Allah itu dengan kedaulatannya, Allah memilih manusia itu sejak kekalan, seperti yang sudah kita pelajari dalam STF sebelumnya, tidak terlepas dari pemilihan. Jadi profesi guru ini membantu Allah untuk mentransformasi siswa semakin serupa dengan Dia. Kesimpulannya adalah ketika kita menyerah pada kendali roh, kita mendapati diri kita bermitra dengan Allah untuk membantu memenuhi amanat agung, membaptis mereka dan mengajar mereka untuk menaati segala sesuatu yang Kristus perintahkan untuk kita lakukan. Sekali lagi, kita harus menjalankan amanat agung yang telah Allah perintahkan kepada kita untuk membaptis dan mengajar mereka dan menaati Allah. Nah, sekali lagi, sebagai calon guru Kristen, kita harus bergantung penuh dengan Allah. Nah, khususnya yang tadi kita bahas sebelumnya dengan Allah Roh Kudus. Ketika kita hanya berpatokan dengan pikiran kita sendiri dalam merencanakan pembelajaran, kurikulum, sampai kepada proses pengaplikasian yang telah kita rencanakan, sama saja, tidak ada yang bermakna. Tapi jika kita sepenuhnya bergantung kepada Allah, seperti yang telah kita bahas, Allah Roh Kudus, semua itu akan jauh lebih bermakna dan semua itu tetap satu, yaitu untuk memuliakan Allah. Oke, jadi sekarang kita akan masuk ke pertanyaan refleksi. Sekarang kita refleksikan sama-sama pertanyaan yang akan kita tampilkan di layar. Sekarang kita sama-sama fokus, buang semua kesibukan yang ada, gunakan kesempatan ini untuk merefleksikan bagaimana nantinya ke depan kita bergantung sepenuhnya kepada Roh Kudus dalam mempersiapkan pembelajaran.